Saya butuh petugas medis darurat ke lokasi saya. Dan saya butuh 94 untuk segera pergi dan menjemputnya. Pergi ke 57 untuk mencari subjek lainnya. Halo? Dua orang tak sadarkan diri dan mengalami pendarahan hebat di lantai. Sebuah kompleks RV di Florida menjadi lokasi pembunuhan ganda yang mengerikan dan tersangka pembunuhnya tidak ditemukan dimanapun. Kami semua mendengarnya. Saya mendengar teriakan tolong tanpa henti. Lalu saya tidak mendengar apa-apa untuk beberapa saat. Jadi kami semua berjalan ke sini untuk mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Lalu saya mendengar teriakan tolong lagi. Saat itu saya berbalik dan mulai menelpon 911. Berhenti di situ. Para detektif segera mengetahui bahwa setiap bukti mengarah kembali ke satu orang. Dan aku takut ini akan terjadi. Aku benar-benar takut. Dia juga tahu itu. Dia juga tahu itu. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Ketika seorang wanita dan tunangannya ditemukan tewas dibunuh di dalam rumah mereka, penyelidikan segera mengungkap sejarah kelam keluarga dengan insiden kekerasan yang berujung pada kematian. Tanggal 10 November 2023, kita berada di Bradenton, Florida. Hari itu, beberapa panggilan masuk ke 911. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di sebuah kompleks RV setempat. Ada seorang wanita di dalam rumah yang sepertinya sedang dipukuli. Dia terus berteriak, "Tolong, berhenti! Tidak, tolong!" Jadi saya menelpon untuk meminta bantuan. Baik. Semacam keributan rumah tangga. Baik, aku hanya akan membawa ini bersamaku ya. Baik. Baik. Aku. Baik. Berapa menit yang lalu ini terjadi? Kurang dari 1 menit yang lalu. Oke. Apakah Anda sedang berada di lokasi itu sekarang? Ya, Bu. Oke. Dan apakah ada yang punya senjata? Jika kamu tidak tahu, tidak apa-apa. Saya tidak tahu soal itu. Saya hanya tahu mereka pernah bertengkar sebelumnya. Dan dia di dalam sana berteriak minta tolong dan semacamnya. Dan kamu bisa mendengar. Masih berupa adu mulut. Kalau kamu tidak tahu, itu tidak apa-apa. Ini sudah kontak fisik karena aku bisa mendengar suara benturan di dalam. Oke. Baik, semua informasi ini sudah saya sampaikan ke kantor sheriff. Ini tidak memperlambat respon mereka. Saya perlu mendapatkan ciri-ciri pelaku. Apakah dia kulit putih, kulit hitam, atau Hispanik? Dia kulit putih. Dia dikenal dengan nama Cowboy. Saya tidak tahu nama aslinya. Oke. Namanya? Ya. Saya akan bilang. Berapa umur Cowboy? Tua, saya kira akhir 50-an. Oke, dan namanya adalah Patty. Dan dia mungkin seumuran, tapi... Oke. Apakah kamu atau orang lain sedang dalam bahaya sekarang? Tidak, Bu. Oke. Apakah ada anak-anak di sana? Sejauh yang saya tahu, tidak ada. Tunggu sebentar. Dia baru saja keluar dari rumah. Jangan membahayakan diri sendiri. Tidak, kami agak jauh di jalan, tapi dia ada di sana. Dia baru saja keluar dari rumah. Dan warna baju dan celana apa yang dia pakai sekarang setelah dia keluar? Dia memakai kemeja abu-abu aran dengan celana kaki. Saya melihat seorang pria berlari ke arah jalan dan saya melihat ada seorang pria keluar. Dari sekitar 4 unit dari tempat kami. Dan dia berlumuran darah. Dan ada pria lain keluar dari sebelah kami di sini. Dan dia berkata, "Kamu lihat pria di atas sana. Ada perkelahian dan darah di mana-mana." Lalu suami saya di luar sana sedang bicara dengan pria lain yang juga keluar. Tapi saya tidak tahu. Pergi ke kamar mandi. Maaf. Maafkan saya. Maaf, saya tidak mendengar Anda. Berapa menit yang lalu ini terjadi? Tepat sebelum saya menelpon Anda. Jadi itu sekitar 2 menit yang lalu. Apakah kamu sedang berada di lokasi itu sekarang? Iya, saya di sini. Iya, saya tinggal di sini, jadi saya di rumah saya. Tapi, oke. Apakah kamu ingin saya meletakkan ini? Saya tidak tahu. Tidak apa-apa. Berapa banyak orang yang terlibat? Saya tidak tahu. Apakah kalian tahu siapa yang bertengkar? Atau berapa banyak orangnya? Apakah ada yang membutuhkan pertolongan medis? Tidak, saya tidak tahu. Saya sedang bicara dengan petugas 911. Orangnya bernama Cowboy. Apakah ada yang membutuhkan bantuan medis?
Ada yang butuh bantuan medis. Kami tidak tahu. Mungkin tidak. Di mana para tersangka sekarang? Satu orang sepertinya pergi ke arah jalan. Dan yang satunya lagi, saya rasa pasti masih di tempatnya. Saya tidak tahu. Saya sedang ada orang sama dicari. Oke, siapa pria yang tadi pergi? Baiklah, ke arah mana pria itu pergi? Ke bawah dan ke jalan. Mereka bilang dia ada di suatu tempat di taman, sedang berjalan. Oke, kami sudah mengirim petugas ke sana ya. Oke. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu bagaimana kondisi wanita itu di dalam. Oke, mereka akan pergi ke sana dulu. Ada beberapa dari mereka, jadi salah satunya akan mencari pria itu. Dan yang lain akan pergi ke rumah untuk memastikan wanita itu baik-baik saja. Begitu petugas tiba di lokasi, mereka menghubungi salah satu penelpon. Berteriak minta tolong. Pria itu keluar dan mengambil kotak di teras sini, lalu berjalan menjauh. Oke, rekan saya sedang bersama dia sekarang di sana. Siapa namanya? Aku. Petugas itu masuk ke dalam rumah. Karena betapa mengerikannya situasinya, bagian rekaman kamera tubuh ini disensor, tapi Anda masih bisa mendengar reaksi petugas tersebut. Bu Lowell, saya butuh tim medis darurat ke lokasi saya. Dan saya butuh 94 untuk segera pergi dan menjemputnya. Pergi ke 57 untuk mencari subjek lainnya. Halo? 2 orang tak sadarkan diri tergeletak di lantai sambil kehabisan darah. 104. Hai, Bu. Bu. Sebelas 31. Kedua orang di sini tidak sadarkan diri dan mereka pingsan. Dia pria kulit putih, berjenggot penuh. Dia memakai kaos hitam, celana kaki. Sepertinya tenggorokan mereka telah digorok. Tenggorokan mereka telah digorok. Bisakah seseorang datang dan mengamankan perimeter? Petugas mengatakan seorang pria dan wanita tergeletak di lantai rumah mereka dengan kondisi berdarah dan tampaknya tenggorokan mereka digorok. Korban wanita ditemukan tepat di dekat pintu masuk. Dan tidak jauh dari situ, di dapur ditemukan sebuah pisau di wastafel dengan air yang masih mengalir. Begitu saya masuk ke tengah ruangan, kalau saya tidak salah, ini bukan tersangkanya. Polisi mengidentifikasi korban sebagai Patricia, 62 tahun, dan tunangannya, Sean Harrison Senior, 55 tahun. Awalnya penelpon 911 menduga Sean mungkin terlibat dalam serangan itu, tetapi sekarang polisi memfokuskan perhatian mereka pada seorang pria yang dilihat saksi meninggalkan rumah tersebut. Apakah dia petugas keamanan di sini? Tidak. Aku melihatnya di ujung jalan, dan aku mencoba bersikap ramah padanya. Kamu tahu? Siapa dia? Mari kita mundur sebentar. Sebelum petugas ini tiba di lokasi, dia sebenarnya sudah bertemu dengan tersangka di jalan, tapi dia melarikan diri. Aku tidak mencoba memarahimu. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Hei, tunggu. Ayo sini sebentar saja. Tunggu, aku sudah selesai dengan pria itu. Dia berdarah, hentikan dia. Mereka menembak. Maksudku, memberitahumu. Ayo, bicara sebentar denganku. Ya? Hey Siri, telepon lewat speaker. Menelpon Melissa dengan speaker. Hei, kamu ingat pria yang pernah kita tangani itu? Pria yang mengidap skizofrenia. Waktu itu pagi-pagi. Saya menuju jalan 57 dari jalan 14 jadi. Baik, bagus. Kalau saya melihatnya, saya akan berhenti. Baik, dia punya jenggot yang sangat panjang,
celana haki coklat, dan kemeja hitam. Menurut petugas, ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan tersangka ini, dan sekarang dia mulai menyatukan semua petunjuknya. Aku akan... Ya, aku sedang berurusan dengannya. Jadi aku akan membuka. Hey, 85, seharusnya kamu di AutoZone kan? Aku akan membuka. Sudah aku selesaikan untukmu. Yang satunya lagi ke samping mobil. Aku akan menelpon. Aku akan lanjutkan. Di dalam sana panas. Akan. Aku akan mencari beberapa tersangka di pegunungan. Ya, mari kita pastikan ya, tidak ada. Pisau yang digunakan ada di wastafel. Dia sedang membilas sisa-sisanya. Siapa penipu ini bagi mereka? Saya yakin dia adalah tersangkanya. Tunjukkan fotonya padaku dengan cepat. Tersangka diidentifikasi sebagai Mati Jack, putra dewasa Patricia yang berusia 36 tahun yang juga dikenal oleh para tetangga. Dan mereka punya surat perintah larangan mendekat karena setahu saya dia seharusnya tidak berada di sini. Oke. Tapi itu saja yang saya tahu. Waktu terus berjalan saat polisi mencari di sekitar area untuk menemukan tanda-tanda keberadaan Thomas. Akhirnya seorang petugas melihatnya menuju ke sebuah kompleks apartemen. Berhenti di situ. William 21, dia ada di lantai 2 apartemen di dekat Jalan 57. Sudah, tapi sepertinya dia baru saja turun lagi ke lantai 1. Apakah kamu melihat ke arah mana dia pergi? Sama sekali tidak. Aku melihatnya di lantai 2, tapi dia turun lagi, hanya di 21. Aku mendapat informasi bahwa dia mungkin lari ke arah barat, di belakang minimart yang dekat dengan plaza di jalan ke-14 dan jalan ke-57. Sementara itu, seorang petugas lain tiba di area yang sama untuk membantu pencarian. Tempat terakhir aku melihatnya adalah di tempat terakhir kamu melihatnya, yaitu di sana. Iya. Oke. Unit 23 saya akan mulai dari lokasi terakhir dia terlihat, yaitu di lantai 2 kompleks apartemen. Hei Tom, seberapa jauh lagi kamu? Ya. Biasanya, kalau kamu mau tahu, tolong tutup itu untuk saya. Dia akan berada di samping atau semacamnya. Dia akan sedikit lebih dulu dari saya. Hello. Apa? Di dekat air Alas 1121. Saya dilaporkan oleh AutoZone di sisi selatan 57 Avenue West. Sudah lihat yang 1000 itu? Orang di BNPB itu baru saja masuk. Oke. ...74 dari 1097, seorang pria kulit putih. Berjenggot lebat, mengenakan kemeja hitam, celana kaki. Sebuah informasi masuk.
Tersangka terlihat di dekat sebuah toko suku cadang mobil, membuat beberapa petugas segera menuju ke lokasi tersebut. Ada pria kulit putih berserana kaki di dalam toko? Tidak. Ya Tuhan. Ya, dengan celana kaki. Kami ada di belakang apartemen sana. Kami sudah memikirkan itu. Di belakang ya? Berapa lama yang lalu? Sekitar 5 menit yang lalu. Di pagar belakang sini? Ya, kira-kira begitu. Benar, yang putih itu di sana. Masalahnya ada di pagar yang roboh itu. Dia kembali masuk ke hutan. Oke. Tin, hey, kembali lagi ke depan. Dia lewat pagar coklat di sini, dekat apartemen. Datanglah ke depan AutoZone. Saat polisi terus mencari di AutoZone, seorang petugas lain di mobil patroli tampaknya melihatnya. Saya pikir kita melihat dia sedang berjalan. Di depannya, tetap di sana. Aku mencintainya, itu dia. Baiklah, kepala jam. 104. Kamu merasa nyaman? Geser sedikit untukku, kawan. Harus untuk sepatuku. Lepasin. Coba kasih komentar. Saatnya lihat, apakah kita siap? Aku. Iya. Thomas Mary dibawa ke kantor polisi dan langsung ditempatkan di ruang interogasi. Baik, jadi Thomas, kami ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang terjadi hari ini. Oke, kami butuh bantuanmu. Baik, kami butuh bantuanmu untuk memahami beberapa hal. Tolong. Kamu sedang dalam tahanan. Kamu tidak ditangkap, tapi kamu sedang ditahan. Benar? Jadi saya hanya perlu memberitahumu tentang hak-hakmu. Oke? Jika kamu punya pertanyaan, tinggal beritahu saya. Oke, ini bukan masalah besar kan? Ini hanya sebuah percakapan. Itulah kenapa aku. Benar. Di sini. Maksudku, aku seperti dipindahkan ke sebuah kompleks apartemen. Aku tidak suka. Aku bilang lempar saja karena kau tahu aku seperti Nggak ingat, anak kecil. Ya. Ya, aku akan bahas semua itu denganmu. Baiklah, jadi Thomas cuma perlu menyampaikannya ke kamu dulu ya. Kalau ada pertanyaan, langsung tanya saja ke aku, oke? Thomas sudah dibacakan hak Mirandanya dan setuju untuk berbicara dengan detektif. Ada pertanyaan? Kamu paham? Ya, kurasa siapapun bisa didakwa atas pembunuhan. Ya, kamu mengerti mana yang benar dan salah. Ya. Benar? Seperti mencuri itu benar atau salah? Iya. Masuk. Itu tergantung seberapa lapar kamu bisa digunakan. Untuk mencuri dari toko atau? Sesuatu seperti itu, benar. Tapi kamu mengerti konsep mencuri, sesuatu yang bukan milikmu. Kamu mengerti konsep menyakiti seseorang? Ya. Apakah boleh menyakiti seseorang? Tidak. Benar? Oke. Kalau kamu ada pertanyaan lagi tentang apapun yang kita bicarakan, langsung saja bilang ke saya, oke? Jadi tadi kamu ada di mana? Saya tadi di Whole Foods. Oke. Saya berjalan ke restoran saya dan saya duduk di jalan menuju restoran saya. Kalau saya dapat, saya lakukan di pagi hari. Jalan Bull. Lalu saya mulai berjalan keluar dan saya minta maaf. Saya di dekat komplek apartemen. Saya mencoba pergi. Saya di kompleks apartemen. Saya bilang, kamu dengar? Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang itu? Kamu dengar sirinanya? Itu terlihat seperti saya, tapi dengan rambut lebih pendek dan sedikit lebih besar. Apakah itu seorang deputi? Tidak, itu terlihat. Itu seseorang yang mirip denganku, tapi tanpa jenggot. Dan sebagainya. Tidak ada rambutmu, tapi kaki sedikit tahu kalau... Oke. Istirahat, ya. Aku lihat, kamu dengar suara sirine. Itu polisi yang mencarimu. Kamu langsung lari? Iya. Lalu sampai pada titik di mana tepat di sini. Dan kamu cuma sial, terserah. Terus cuma jalan aja, aku bilang ya. Jadi kamu tahu di mana ibumu tinggal? Iya. Di mana itu? Apakah kita belok kanan? Aku tidak tahu. Itu sebabnya aku ingin, oke.
Itu. Apakah kamu tinggal di sana? Tidak. Apakah kamu punya barang di sana? Tidak. Tidak, oke. Kapan terakhir kali? Dan aku tidak punya ponsel seperti. Oke. Kalau tidak, berarti aku tidak ada di ruangan yang sama. Jadi, kapan terakhir kali kamu ada di rumah ibumu? Waktu aku dituduh memukulinya. Oke, berarti kamu memang di sana. Kamu ada di sana. Aku beli burger. Catatan polisi menunjukkan bahwa Thomas ditangkap 6 bulan sebelumnya karena menyerang ibunya dan tunangan ibunya di rumah mereka, yang menyebabkan ibunya mengalami patah tulang pinggul. Ini akan menjadi detail penting nanti. Tom, aku punya pertanyaan supaya kita semua sepemahaman, oke? Menurutmu, warna dinding itu apa? Apa? Putih. Oke, jadi kalau aku bilang dinding itu hijau, itu kebenaran atau kebohongan? Itu bohong. Itu benar kan? Kalau aku bilang dinding itu putih, itu berarti benar kan? Jadi kamu paham bedanya antara mengatakan yang benar dan berbohong? Oke. Kalau aku bilang usiaku 5 tahun, itu kebenaran atau kebohongan? Yang mana? Apa aku terlihat seperti anak 5 tahun? Tidak. Maksudku, aku hanya ingin memastikan kita sepemahaman, oke? Para detektif sedang memastikan Thomas waras dan tahu perbedaan antara benar dan salah. Tapi sepertinya itu malah berbalik arah. Maaf, benar. Itu tidak benar. Saya di sini untuk melihat apakah kebenaran menang. Benar, tepat sekali. Itulah tujuan kita di sini, untuk mencari kebenaran. Saya sedang berbicara dengan Alton beberapa hari yang lalu. Saya berbicara dengannya tentang bagaimana rasanya mendapat telepon dari mereka. Saya bilang begitu. Jadi, apakah saya punya tentara? Apakah saya punya perahu? Apakah saya memiliki semuanya? Apakah saya memilikinya? Tanyakan pada dirimu sekarang. Apakah itu benar? Saya tidak tahu, mungkin saja saya tidak tahu. Kita akan cari tahu. Kenapa saya dipindahkan ke dunia lain? Kenapa saya terus dipindahkan, terus dijebak setiap hari sialan? Setiap hari sialan saya dijebak. Saya adalah korbannya. Bukan saya. Ini saya sedang dijebak entah bagaimana. Ada orang yang menjalankan ini dengan benar. Saya dapatkan ini darinya. Baiklah, oke. Dan saya mengerti. Tapi lalu saya seperti sekarang kembali. Sekarang saya di taman. Oke. Orang-orang yang saya atau seseorang diam-diam memberiku pesan. Biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau. Jadi, saya tidak memiliki apa-apa. Saya memiliki segalanya, tapi tidak punya apa-apa. Oke. Oke, sekarang coba posisikan dirimu di tempat saya. I don't know what happened. I don't care what happened. I don't do it. There's video of you in that park, like leaving her house. It's on somebody's surveillance, but the ring camera. You know the ring camera is? Iya. Ya, jadi kamu terekam kamera ring saat keluar rumah. Oke. Jadi, kamu ceritakan saja apa yang terjadi di rumah ibumu hari ini. Aku tidak ada di sana. Baiklah, aku akan menyalakan kamera. Katakan itu ada di sini. Sekarang aku akan pergi. Oke, baiklah. Aku tidak ada di sana. Jika aku bisa menunjukkan video dari kamera ring, apa yang terjadi di rumah ibumu? Aku tahu. Kamu tidak pergi. Apakah kamu dengar itu? Tidak. 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 Jadi, apakah kameranya sudah merekam? Itu belum menyala. Aku ada di sana. Aku ada di sana. Aku tidak melihatnya. Aku tidak melihatnya. Ya, harus diunduh dulu dari ring. Aku baru saja melihatnya di ponsel seseorang. Kamu bisa menunjukkannya padaku? Baiklah, jadi kita harus mengambilnya dulu. Aku tidak bisa langsung mendapatkannya. Duduk saja di sana dan tonton itu. Lalu putar ulang lagi. Cuma mabuk atau pakai obat? Aku mabuk. Kamu nggak mabuk. Berapa banyak bir yang kamu minum? Oke, 5 bir. Bir apa? Twisted, oke? Bukan kayak kurs atau semacamnya. Itu harus di gelas itu. Yesus, kamu baru minum 5 twisted saja. Obat-obatan. Jadi kamu. Oke, itu mengatakan. Oke. Jadi apa? Terus kenapa? Jadi ada sesuatu yang terjadi di rumah ibumu hari ini. Dan saat aku memberitahumu, videonya menunjukkan kamu meninggalkan rumah itu. Jadi kami sudah mendapatkan videonya, kami akan mengunduhnya. Aku hanya belum memilikinya sekarang. Baiklah, dan inilah saatnya aku butuh bantuanmu. Inilah alasan aku butuh bantuanmu. Oke, aku hanya perlu kamu ceritakan, apakah seseorang menyerangmu? Aku sudah bilang, aku adalah seorang programmer miskin di provinsi itu. Karena kamu Ditarik keluar, ditarik dari rumah ibumu. Aku berasal dari seluruh dunia. Aku terus-menerus dipindahkan dan katanya rambut diiklankan. Aku dengar kamu. Kenapa aku?
Kenapa aku duduk di sini? Aku orang terkaya di dunia. Sebagian besar. Tahu, aku tidak ragu. Kamu tidak. Kamu menengadah saat aku tidak punya uang dan aku minum. Lalu kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu untukku. Dan kenapa aku ada di dunia ini? Lalu kamu datang padaku setelah kamu berganti pada saat itu. Kamu tidak akan menjadi seperti yang kamu pikirkan. Dan kemudian kamu hanya akan bertanya padaku. Jadi itu tidak masalah. Jadi aku harus pergi. Oke. Tidak. Masalah, kamu tidak mau. Oke. Maaf. Tidak masalah. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi, Tom. Oke? Kami memang harus mengambil pakaianmu. Thomas menolak menjawab pertanyaan lagi, dan detektif itu meninggalkan ruangan. Aku berusaha melindungi semua orang dan kalian juga. Lalu mereka menuduhku dengan tuduhan itu berat. Kemanapun aku pergi, selalu ada mobil lain. Biarkan aku sendiri. Detektif memberitahu Thomas bahwa dia tidak akan pulang dalam waktu dekat. Beritahu bahwa dia didakwa atas... Oke, supaya kamu tahu, aku tidak bermaksud menakutimu. Apa yang sedang terjadi, biarkan. Kamu bilang kenapa atau oke. Jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa menghubungi aku. Kamu tidak harus hanya ingin memberitahu bahwa semuanya baik-baik saja, oke? Lalu kamu akan mendapatkan salinan surat perintah penggeledahan. Kami akan masuk ke properti kamu, ya? Thomas dibawa ke penjara sekarang, didakwa atas pembunuhan ibunya Patricia dan tunangannya Sean. Masih ada pertanyaan besar, kenapa ini terjadi? Keesokan harinya kami kembali ke tempat kejadian perkara untuk berbicara dengan saudara perempuan Patricia. Saat itulah mereka mengetahui lebih banyak tentang Thomas. Kapan terakhir kali kamu berbicara dengan saudari kamu? Kamis, aku mengajaknya keluar untuk ulang tahunnya. Ulang tahunnya hari Jumat lalu. Aku mengajaknya makan siang untuk merayakan ulang tahunnya. Apakah dia mengatakan sesuatu tentang itu? Maaf, putranya, anak sulungnya. Thomas. Terima kasih. Bukan, dia. Masalahnya, dia selalu ketakutan padanya. Kamu tahu, dia sangat takut. Dia, kamu tahu, dia. Bahkan aku juga melakukannya saat aku memotong rumputku. Aku melihat ke belakang, menunggu dia muncul, karena dia memang pernah muncul dan mulai mendekatiku di halaman rumahku. Tapi dia tahu untuk tidak berlama-lama, karena aku punya larangan masuk. Jadi dia tahu harus datang dan pergi dengan sangat cepat. Karena kalian bilang dia harus ada di properti itu dulu, supaya aku bisa menelpon. Ya, pada saat aku bisa menelpon, dia sudah pergi. Tentu saja. Jadi kami semua sangat takut padanya. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, dan itulah yang terjadi. Ketakutanku adalah jika kami membawa dia ke pengadilan, dia akan mengejar aku berikutnya, juga anak-anakku dan putraku. Dia berangkat jam 5 pagi, jadi dia berjalan keluar dalam gelap, jadi aku memasang lampu sorot. Tapi tidak, dia selalu ketakutan, dia sangat takut. Maksudku, apa yang kamu harapkan ketika kamu melihat, kamu tahu, kamu dilempar-lempar seperti boneka kain. Tentu saja. Dan pinggulmu patah, dan kepala pacarmu ditendangi sampai remuk, kamu tahu maksudku. Dia selalu ketakutan sepanjang waktu. Apakah ada sesuatu yang bisa memicu kemarahannya? Kamu lihat, Tom. Tom itu berdelusi, dia benar-benar begitu, dia pikir. Sekarang, kalau kamu lihat catatan pengadilan, pengacaranya sendiri bilang, begitulah mereka menyatakan dia tidak kompeten. Dia pikir dia pacaran dengan Katy Perry, dia benar-benar percaya itu. Dia meninggalkan Michigan, mengemudi ke California, dan berbaring di pantai, menunggu Katy Perry datang menemuinya. Lalu dia menelponku dan bilang bahwa Katy Perry baru saja ada di rumahku. Dan kemudian dia pikir dia punya miliaran dolar yang sedang dicuri orang darinya. Dia sangat delusional, dan dia pikir Patty dan Sean punya. Maksudku jelas, lihat saja, mereka tinggal di situ. Dia mencuri semua uang mereka, dan dia ingin uangnya kembali. Menurut saudari Patricia, Thomas punya riwayat gangguan mental. Dia pernah percaya bahwa ibunya dan tunangannya mencuri uangnya. Dan ingat, ini bukan tindakan kekerasan pertama Thomas terhadap pasangan itu, jika dilihat dari tuduhan penganiayaan dan pembobolan yang dia lakukan. Pada bulan Mei 2023 lalu, seorang hakim memutuskan bahwa Thomas tidak kompeten untuk diadili. Pada bulan Oktober di tahun yang sama, dia diberikan pembebasan bersyarat ke rumah singgah dengan perawatan rawat jalan wajib dan pengobatan psikiatri. Namun menurut polisi, dia meninggalkan rumah singgah itu tak lama setelah tiba. Mereka bersumpah mereka tidak akan melakukannya karena situasinya. Itu kata-kata mereka, bukan kata-kata saya. Karena situasi dan apa yang terjadi, dia tidak akan dibebaskan.
Mereka berjanji kepada kami, dan Sean terus menekan mereka dengan hal itu. Dan saya, tidak, kamu tidak mengerti. Dia membobol masuk dan tinggal di dalam Van Wezel. Mereka menangkapnya, mereka membebaskannya. Apapun yang dia lakukan, dia selalu dibebaskan. Dan aku sudah bilang pada mereka hari itu, dia pasti akan dibebaskan. Tidak. Kami akan memberitahu Anda semuanya. Dan seperti yang aku bilang padanya, mereka bahkan tidak pernah memberitahu Patty bahwa dia sudah dibebaskan. Aku yang memberitahunya. Aku benar-benar melihat catokan pengadilan 2 kali sehari untuk memastikan apakah dia dibebaskan atau tetap ditahan. Aku akan memeriksa Departemen Sheriff setiap hari, berharap ia akan ditangkap lagi karena sesuatu. Bukankah kamu bilang dia ditangkap lagi? Dia memang ditangkap, lalu dia dibebaskan? Tapi kamu tidak tahu dia ditangkap karena apa waktu itu? Iya, sebuah pelanggaran. Karena dia tidak pergi ke Manitou Blanche atau Cornerstone. Dia memang tidak pergi. Dia tidak memenuhi apa yang mereka inginkan, jadi mereka memindahkannya ke Sarasota County, kurang dari 24 jam lalu membebaskannya. Pendamping pengadilan tidak tahu dia ada di sana, jadi mereka tidak bisa menangkapnya, membawanya, tapi dia masih pasien rawat jalan. Aku tahu seharusnya dia tinggal di suatu tempat dekat Red Barn kalau aku tidak salah, di rumah singgah. Oke. Jadi aku tahu itu, sudah kubilang padamu. Tidak masuk akal. Dia tidak bisa diadili. Tapi dia terlalu bodoh dan atau terlalu kacau. Tapi dia bisa berjalan di jalanan? Berjalan di jalanan dan diharapkan mengikuti aturan. Tapi itulah yang tidak aku mengerti. Mereka bilang dia tidak boleh menggunakan narkoba, tidak boleh memiliki senjata api. Dia harus menjalani pemeriksaan psikiatri dan semua hal itu. Iya, kalau dia tidak bisa memahami tuduhan terhadapnya soal penganiayaan, tapi dia bisa memahami syarat-syarat untuk dibebaskan itu sama sekali tidak masuk akal bagi kami. Kamu benar. Dan kemudian kalian harus datang dan mengurus sesuatu yang seharusnya sudah dilakukan dengan benar oleh pengadilan. Kalian sedang menangani kasus 2 orang yang terbunuh di sini. Karena pengadilan. Thomas Mary akhirnya dinyatakan layak untuk diadili dalam kasus pembunuhan gandanya. Dia memutuskan untuk melepaskan hak atas persidangan juri dan memilih sidang tanpa juri, yang berarti hakim yang akan memutuskan vonisnya. Sidang tanpa juri berlangsung pada bulan April tahun ini. Persidangan itu hanya berlangsung 1 hari. Setelah meninjau bukti-bukti, hakim menyatakan Thomas Matijevics bersalah atas pembunuhan ibunya dan tunangannya. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Terima kasih telah bergabung bersama kami di episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.